Dari Universitas Diponegoro, kami datang untuk sebuah perjalanan yang bermakna. 9 mahasiswa yang dipertemukan dengan satu tujuan, mengabdi untuk desa. Dalam setiap langkah, kami membawa semangat untuk belajar dan berbagi. Di sini, di Desa Dengkeng, kami tidak hanya menjadi saksi perjalanan hidupnya, tapi juga turut menulis bagian dari ceritanya. Selamat datang di desa yang menjadi awal terukirnya cerita kami, Desa Dengkeng. Desa Dengkeng, sebuah desa yang indah dan penuh dengan kehidupan. Terletak di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Desa Dengkeng memiliki luas wilayah sebesar 113.445 km persegi. 1.800 jiwa yang tersebar di 9 RW dan 16 RT hidup berdampingan dalam harmoni. Desa Dengkeng memiliki sejarah yang terukir di setiap sudutnya, menjadikan Dengkeng sebagai desa yang kaya akan cerita. Ya, nama saya Haryanta, SHP, Kepala Desa Dengkeng. Untuk periode 2019 sampai sekarang, sejarah Desa Dengkeng yang kami ketahui dari para pendahulu. Itu pertama ada Sungai Dengkeng yang berbelok-belok sepanjang berapa kilometer, yang kebetulan letaknya di Desa Dengkeng. Namun pada saat penjajahan Belanda, sungai itu diperlurus dari barat sampai ke timur, sehingga meskipun Sungai Dengkeng, tapi sekarang letaknya tidak di Dengkeng, jauh dari pemukiman Desa Dengkeng. Dikelilingi oleh alam yang subur, Desa Dengkeng dikenal dengan potensi pertaniannya yang melimpah. Desa Dengkeng juga dikenal dengan potensi UMKM yang terus berkembang. Sehingga untuk potensi untuk pengembangan ke depan itu juga melalui pertanian dan melalui UMKM untuk sekedar membangkitkan perekonomian di Desa Dengkeng. Kami memiliki 2 program kerja multidisiplin. Program kami yang pertama adalah Pojok Literasi di SDN 1 Desa Dengkeng. Pojok literasi lahir atas permasalahan akan rendahnya tingkat literasi di sini. Melalui pojok literasi, kami ingin menyediakan ruang yang nyaman dan menyenangkan bagi para siswa untuk membaca, berdiskusi, dan mengeksplorasi dunia melalui buku. Kegiatan ini dimulai dengan survei untuk mengukur tingkat literasi siswa di SDN 1 Desa Dengkeng. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan, mengecat, dan mendekorasi ulang perpustakaan agar lebih menarik. Kami juga membentuk kelompok diskusi buku yang rutin diadakan untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan berpikir kritis siswa. Setelah beberapa minggu, survei akhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat baca siswa. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan resmi pojok literasi kepada kepala sekolah sebagai upaya berkelanjutan untuk mendukung literasi di sekolah tersebut. Program kerja multidisiplin kami yang kedua adalah optimalisasi UMKM melalui pelatihan kewirausahaan dan integrasi UMKM pada website Desa Dengkeng.
Dalam perjalanan kami berinteraksi dengan masyarakat, kami melihat banyak potensi besar yang sayangnya belum sepenuhnya tergarap. Banyak pelaku UMKM yang memiliki produk berkualitas, namun masih terbatas dalam hal pemasaran dan manajemen usaha. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan kewirausahaan yang lebih mendalam, agar para pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi barang, tetapi juga memahami strategi bisnis yang efektif. Selain itu, integrasi UMKM ke dalam website desa diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar desa. Selanjutnya, kami memiliki 18 program kerja monodisiplin. Program kerja pertama oleh Haikal adalah pengelolaan website Desa Dengkeng yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas desa ke dunia maya serta mengenalkan potensi desa agar dikenal oleh masyarakat umum. Program selanjutnya adalah digitalisasi UMKM dengan membuat toko online untuk ekspansi pasar UMKM. Pada program kerja ini, pelaku UMKM juga dilatih untuk menggunakan platform e-commerce. Program kerja pertama oleh Kalista adalah pendampingan pembuatan izin usaha bagi UMKM di Desa Dengkeng. Program kerja ini ditujukan untuk memberikan kesadaran akan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Dengkeng, yaitu melalui pendampingan pembuatan nomor induk berusaha. Program selanjutnya adalah penyuluhan kejahatan siber berupa penipuan online. Program kerja ini dilatar belakangi dengan semakin marak dan modernnya modus penipuan saat ini yang menggunakan teknologi. Maka dari itu, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah pencegahan dan penanganan penipuan online. Program kerja pertama oleh Serlinda adalah branding Desa Dengkeng melalui Instagram untuk transparansi dan informasi. Program kerja ini bertujuan sebagai sarana komunikasi dan transparansi informasi yang dapat diakses oleh warga dan pendatang potensial. Program kerja berikutnya adalah Cegah NCII, Edukasi Cybercrime dan Komunikasi Gender. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga, khususnya pemuda di Desa Dengkeng mengenai ancaman NCII dan cara melindungi diri dari kejahatan siber. Program pertama oleh Sabrina adalah digitalisasi pendataan kependudukan Desa Dengkeng. Program kerja ini bertujuan untuk membuat perubahan sistem pendataan di Desa Dengkeng menjadi digital, terstruktur, memiliki arsip yang jelas, dan dapat diolah sesuai kebutuhan. Program kerja selanjutnya adalah Dashboard Kependudukan Desa Dengkeng. Program kerja ini bertujuan untuk membuat visualisasi kependudukan Desa Dengkeng yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut serta dapat terus diperbarui sesuai dengan data terbaru. Program pertama oleh Nazil adalah pendampingan penulisan kreatif puisi dengan metode Nature Learning kepada guru kelas 6 SDN 1 Dengkeng. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis puisi dan menumbuhkan kecintaan mereka terhadap karya sastra. Program selanjutnya adalah pemberdayaan dan penguatan manajemen organisasi kesenian pada kelompok kesenian Karawitan Ngesti Laras. Program ini bertujuan untuk memperbaiki sistem manajemen pada kelompok kesenian Karawitan Ngesti Laras. Program kerja pertama oleh Sevanya adalah pelatihan public speaking melalui puisi di SDN 1 Desa Dengkeng. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan public speaking dan rasa percaya diri siswa sejak dini. Program selanjutnya adalah pembuatan video profile untuk kesenian Karawitan. Program kerja ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kesenian Karawitan. Program kerja pertama oleh Fania adalah edukasi kesadaran bahaya cybercrime.
Tujuan dari program kerja ini adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja Desa Dengkeng tentang resiko dan bahaya kejahatan siber serta cara menyikapinya. Program selanjutnya adalah edukasi keberagaman budaya mancanegara kepada anak SD. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk memperkenalkan anak-anak pada keberagaman budaya dunia untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman antar budaya. Program pertama oleh Rizky Amelia adalah pengenalan dan pencegahan penyakit pada ternak. Program kerja ini bertujuan agar peternak dapat mengenal berbagai jenis penyakit sehingga mereka dapat memberikan pencegahan agar ternak tidak terserang penyakit. Program selanjutnya adalah pengolahan dan pencegahan pencemaran limbah peternakan. Program ini bertujuan agar peternak dapat mengolah limbah dari kotoran ternak sebagai pupuk organik untuk mencegah pencemaran atau menambah penghasilan ternak. Program pertama oleh Rain adalah edukasi pentingnya menabung sejak dini dengan celengan target kreatif dan pengenalan rupiah. Program ini bertujuan untuk mengajak anak untuk giat, juga mempersiapkan anak untuk dapat mandiri secara finansial di masa depan. Program selanjutnya adalah pembimbingan dan pendampingan pembukuan di UMKM Depok Pisang dengan menggunakan aplikasi KAS. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam melakukan pembukuan transaksi yang efektif dan efisien untuk optimalisasi UMKM. Untuk pesan-pesan selama adik-adik mahasiswa dari Undip KKN di Dengkeng itu sangat baik, sangat kooperatif, baik terhadap pemerintah desa maupun masyarakatnya. Terbukti kegotong royongan antara mahasiswa dan masyarakat dan desa berjalan dengan baik sesuai dengan proker yang telah diajukan maupun disampaikan. Untuk pesan kami, mudah-mudahan KKN yang semacam ini, terutama yang dari Undip, saya mohon di setiap tahunnya bisa untuk dikembalikan ke Dengkeng lagi dalam menyambung estafet persaudaraan antara Dengkeng dan Undip. Karena apa? KKN Undip saya kira yang mahasiswanya ternyata bisa membaur pada masyarakat karena berprinsip di mana bumi dipijak disitulah langit dijunjung, sehingga data istiadat masyarakat bisa untuk dipahami bersama antara mahasiswa dan masyarakat. Saya kira itu harapan kami di Dengkeng. Semakin tahun, semakin hari, entah siapapun yang memegang akan lebih berkembang, lebih maju, dan lebih baik daripada hari ini. Cerita kami di Desa Dengkeng telah usai. Namun, setiap sudut desa ini menyimpan kenangan yang akan selalu hidup dalam hati. Mari kita jaga dan lestarikan keindahan serta kebersamaan ini agar Desa Dengkeng tetap menjadi tempat di mana kenangan dan harapan terus berpadu.